Puji Tuhan, kita berikan kesempatan lagi pada pagi hari ini untuk berkumpul. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, satu kali lagi Tuhan izinkan kami bisa berkumpul, beribadah bersama di rumah-Mu. Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Kami datang dengan segala beban kehidupan kami. Kami mau taruh semua ini dalam kaki-Mu Tuhan. Kami mau lepaskan semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin tenang Tuhan di hadirat-Mu. Kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan sekali lagi dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Karena kami cinta akan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Tuhan. Amin. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Cara-Mu sangat luar biasa Tuhan. Mujizat-Mu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Jalan
bumi Tuhan, mengatasi segala langit Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau ciptakan lagu begitu indah Tuhan untuk bisa kami naikkan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa menyembah Kau kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk momen yang begitu indah ini Tuhan. Kami bersyukur bisa menyembah Tuhan bersama-sama lagi, satu kali lagi Tuhan. Bapa, kami mau lebih lagi bersorak-sorai Tuhan. Kami ingin lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan tempat ini. Karena kami percaya Kau ada tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau kasih salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus baik.
tiba saatnya kita akan masuk pada firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita naikkan satu pujian. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya.
telinga kami Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu tidak sia-sia, pemulihan terjadi, kekuatan yang baru Kau limpahkan buat kami ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Inaralama syanda. Sungguh Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, bukan karena rutinitas, tetapi sungguh Tuhan Kau punya rencana yang luar biasa atas ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu, sepatah kata yang datang daripada Engkau. Firman-Mu itu Tuhan cukup untuk mengatasi setiap beban, setiap permasalahan, setiap tantangan yang kami hadapi. Firman-Mu penuh dengan kuasa. Untuk itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berikan setiap kami tanah hati yang subur, sehingga firman yang sebentar ditabur boleh jatuh di tempat yang paling subur di hati kami, untuk berbuah nama Tuhan dipermuliakan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Percaya, diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Ayo berikan kemuliaan untuk Allah kita. Sebelum duduk, kasih tahu kiri kananmu, hari ini kamu diberkati. Haleluya, haleluya. Kamu diberkati, kita semua diberkati saudaraku. Saya percaya kehadirannya tidak akan pernah sia-sia buat kita pada pagi hari ini saudaraku. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala, wakilnya juga, mungkin Bro Ferry, teman baik saya. Saudara, tanpa terasa saya ini baru ingat, hari ini adalah hari yang kedua kali saya melayani di tempat ini. Kayaknya sudah 5 tahun atau mungkin bahkan 6 tahun ya Bro Ferry ya. Ya saudara, 5-6 tahun saudaraku. Kesempatan itu akhirnya tiba buat saya. Ini semua kemurahan Tuhan. Mungkin banyak yang sudah lupa, banyak yang tidak kenal saya. Untuk itu enggak berlebihan kalau saya harus memperkenalkan diri saya lebih dulu. Nama saya Andi Pongo. Saya dipercaya seorang penolong yang luar biasa, yaitu istri saya, Deborah, dan 2 orang putra. Saya bergerak di bidang plastik. Saya bukan seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi saya seorang businessman yang mendapat anugerah melayani Tuhan di marketplace. Mungkin juga Ferry ini adalah teman saya. Kita sama-sama bergerak di marketplace. Saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini saya melayani Tuhan di tahun yang ke-23. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi tidak kurang banyaknya berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Setuju? Ayo berikan kemuliaan untuk Allah kita. Saudara, seringkali kita mendengar bahwa melayani Tuhan jerih lelah kita tidak sia-sia. Amin. Dan saya merasakan benar di tahun ke-23 ini jerih lelah saya tidak sia-sia. Karena di tahun-tahun ini, wow, sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Tahun kemarin anak saya dipercaya, saudaraku, untuk diberi kesempatan untuk sekolah teologi, dan hari ini anak saya ada di sebuah negara, diberi tugas untuk menjadi pemimpin di dalam kegerakan anak-anak muda. Bahkan hari ini, jam ini mungkin dia sedang juga menyampaikan firman Tuhan bareng dengan saya di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Wow, benar-benar sebuah kemurahan bagi saya sebagai orang tua, saudaraku, bisa menghantar anak saya hari ini melayani di bangsa-bangsa.
Itu sangat-sangat luar biasa. Kalau mengingat kebaikan Tuhan, hal yang demikian, saya menarik kesimpulan, saudaraku, anak-anak kita ini ternyata bukan pendengar yang baik. Tetapi, saudara, dia adalah peniru yang tidak pernah gagal. Amin, saudaraku. Amin. Oh iya, anak-anak itu bukan seorang pendengar yang baik. Belum tentu kita nasihatin, belum tentu omongan kita, saudaraku, itu benar-benar diresap, dilakukan. Tapi dia akan melihat apa yang kita kerjakan. Amin. Maka justru itu, ayo kita sebagai orang tua, saudara, berilah teladan buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu peniru yang tidak pernah gagal. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Saya pikir perkenalan saya cukup sampai di sini. Saudara, barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum saya akan sharing. Ya, bertanya mungkin nomor sepatu saya. Saudara, senang sekali saya bisa menyampaikan sharing di tempat ini. 5 tahun nggak pernah ketemu, jadi sekiranya mohon maaf, saya mesti harus bicara agak panjang sedikit ya Bu. 5 tahun nggak diberi kesempatan untuk sharing, itu banyak hal yang perlu di-sharingkan. Kalau kira-kira nanti sampai jam 11:30 baru mungkin Bro Ferry bisa mengingatkan saya. Haleluya. Seberapa banyak Anda setuju? Haleluya kalau saya menyampaikan firman sampai jam 11:30, saudaraku? Halo? Oh, ada cuman 1 orang, berarti lainnya tidak setuju. Ya sudah, nanti saya akan akhiri sampai jam 8:30 lebih sedikit. Haleluya. Saudara, tanpa terasa ya, hari-hari ini kita sudah memasuki penghujung bulan September. 9 bulan sudah berlalu, tapi masih ada 3 bulan lagi sebelum kita mengakhiri tahun 2024. Saudara, saya tahu di hari-hari yang semakin tidak mudah ini, saudaraku, setiap kita selalu punya pengharapan akan sebuah kesempatan. Amin, saudaraku. Oh iya, saudaraku, kesempatan, mungkin kesempatan di dalam hal pekerjaan, di dalam hal kebahagiaan, di dalam rumah tangga, kesempatan untuk melayani lebih baik. Saudaraku, semua hari-hari ini sedang mengharapkan sebuah kesempatan. Ayo kita baca firman ini, saudaraku, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Untuk itu tema hari ini saya beri judul Pintu yang Terbuka. Pintu itu berbicara tentang kesempatan. Saya ambil, saudaraku, di kitab Wahyu 3 ayat 7 berbicara tentang jemaat yang ada di Philadelphia. Ayat 7 firman ini berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Silahkan duduk kembali. Saudara, wow, message yang luar biasa, saudara. Yang kudus dan yang benar. Saudara, percayalah, saudaraku, kalau kita rindu untuk melihat, untuk mengalami pintu yang dibuka Tuhan, saudaraku, kekudusan dan kebenaran itu harus menyertai kita. Sebab firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kasih tahu kiri kanan, saudaraku, hidup kudus dan hidup benar. Ayo saudara katakan, saudaraku, hidup kudus dan hidup dalam kebenaran, saudaraku. Haleluya, haleluya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya enggak tahu ketika Bapak Ibu yang saya kasihi berada di ruangan ini, Anda sedang menghadapi pintu yang terbuka atau pintu yang tertutup. Halo, halo. Saya terlalu yakin
Ada yang sedang menghadapi pintu yang terbuka. Pesan saya, saudaraku, ketika hari ini kita sedang menghadapi pintu yang terbuka. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara, kita mesti harus tahu tujuan Tuhan membuka pintu buat saya, buat saudara. Tujuan Tuhan memberikan kesempatan buat saudara dan saya. Itu untuk apa? Amin, saudaraku. Amin. Jangan hanya berhenti mengalami pintu atau kesempatan yang Tuhan beri. Kita harus tahu, saudaraku, maksud dan tujuan Tuhan ketika Dia memberikan kesempatan itu. Amin, saudaraku. Mungkin juga hari-hari ini, saudaraku, pagi hari ini ada beberapa orang yang mengalami pintu yang tertutup. Saya mau katakan, saudaraku, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dengan Tuhan. Tetaplah percaya kalau orang lain mengalami kesempatan hari ini. Saudara, percayalah, saudaraku, hari ini, besok atau waktu-waktu yang mendatang, kuasanya tetap sama, belas kasihannya tetap sama. Dia pun sesuai dengan waktu, cara, dan kehendaknya pasti juga memberikan kesempatan buat saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan untuk Allah kita. Saya enggak tahu, saudaraku, benar saya enggak tahu apa yang sedang Anda harapkan. Pintu kesempatan apa yang hari ini, haleluya, Anda sedang harapkan. Tapi percayalah Tuhan punya rencana atas ibadah pada pagi hari ini. Amin, saudaraku. Kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang baik, saudara. Anda membutuhkan kesempatan untuk kesembuhan. Anda membutuhkan kesempatan untuk melihat anak-anak Anda tumbuh, mengasihi Tuhan lebih, melayani Tuhan lebih lagi. Anda membutuhkan sebuah kesempatan untuk memiliki rumah tangga yang baik. Saudaraku, percayalah ketika firman ini disampaikan dan Anda mulai membuka hati, bukankah firman Tuhan itu penuh kuasa? Amin, saudaraku. Amin. Ayo saudara, biarlah mulai dari menit pertama ini kita mau membuka hati. Taruhkan imanmu, saudaraku. Sesuatu yang dahsyat itu pasti terjadi. Amin, saudaraku. Kita mau belajar tentang jemaat di Philadelphia. Jemaat ini sangat keren. Saudara, kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes ada 7 jemaat. Ada 7 jemaat. Dan karakter dan apa yang dilakukan Tuhan kepada 7 jemaat ini berbeda-beda. Saudara, ada jemaat yang dipuji, tapi juga ditegur, saudaraku. Nanti kalian bagian tugas kalian sendiri yang menemukan jemaat itu yang di mana, saudaraku. Tapi ada yang enggak pernah dipuji tapi ditegur terus, saudaraku. Haleluya. Saya percaya jemaat yang model seperti ini enggak ada di tempat ini, saudaraku. Haleluya. Tetapi jemaat Philadelphia ini adalah salah satu jemaat yang keren karena dia dipuji, saudaraku, dan tidak ditegur, saudaraku. Ada 2 jemaat yang model seperti ini, saudaraku. Jemaat yang di Smyrna dan jemaat yang di Philadelphia tidak pernah ditegur, saudaraku, tapi dipuji. Saudara, mungkin tahun-tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita termasuk golongan yang pernah dipuji tapi juga ditegur, saudaraku. Bahkan maaf kata, saudaraku, kita ditegur terus, tidak pernah dipuji. Tapi saya percaya, saudaraku, hari ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin, saudaraku. Apapun kondisimu yang Tuhan rindukan, Anda bertumbuh seperti jemaat yang di Philadelphia. Anda menjadi jemaat yang bertumbuh, di mana Tuhan memuji Anda dan Tuhan tidak ada satupun teguran daripada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saudaraku, percayalah kalau Dia memuji kita, Dia enggak seperti manusia memuji sesamanya, saudaraku. Tapi kalau Tuhan memuji, saudaraku, saya terlalu yakin, saudaraku,
tangannya yang penuh belas kasihan, tangannya yang penuh dengan berkat, itu juga akan diturunkan buat kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Dia enggak hanya memuji, tapi dia juga sertakan berkat-berkat yang kita butuhkan. Amin, saudaraku. Amin. Ayo belajar, saudaraku. 7 jemaat saya pilih yang di Philadelphia, karena ini sesuatu yang keren. Tadinya saya kepingin bagi semua 7 jemaat ini, saudaraku. Tapi yang saya khawatirkan, saudara, ketika saya bagi 7 jemaat itu, saudaraku, selesai semua ngerti, aku enggak diundang lagi di tempat ini, saudaraku. Maka justru itu saya hanya haleluya menyampaikan 1 jemaat, dan yang 6 tolong bro, disimpan bagiannya Pak Andi, jangan diberikan ke pembicara yang lain. Haleluya. Ayo saudara, biarlah hari ini benar-benar kita excited sekali, karena janji Tuhan ya dan amin. Kalau jemaat yang di Philadelphia, saudaraku, haleluya, merasakan, mengalami kesempatan, mengalami pintu yang dibuka Tuhan, dan tidak ada satupun yang sanggup menutup pintu itu. Demikian jemaat yang ada di Sion Permai, GPDI Sion Permai akan mengalami hal yang sama. Amin, saudaraku. Saya terlalu yakin, saudara, ada sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat yang ada di Philadelphia, sehingga dia mengalami pujian, dia mengalami pintu yang dibuka Tuhan. Dan inilah kesempatan untuk kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui saudara, tapi saya sama-sama belajar. Percayalah saudaraku, saya sebagai pelayan Tuhan di marketplace, saya tidak akan pernah menyampaikan sharing hanya sebatas pengetahuan, tetapi yang saya sampaikan itu pasti yang saya alami bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo buka hati, buka telinga kita, berikan iman yang terbaik, dan percayalah sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Ayo, ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala keadaan kita, segala pekerjaan kita, saudaraku. Haleluya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Saya ulangi, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saya baca ulang, saudaraku. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku. Kasih tahu kiri kanan, karena kamu menuruti firman-Ku. Ayo saudaraku, haleluya, haleluya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekali lagi saudaraku, Tuhan tahu pekerjaan kita, Tuhan tahu keadaan kita, saudaraku. Tapi menarik sekali dia katakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi pekerjaan, keadaan jemaat yang ada di Philadelphia, saudaraku. Tetapi menarik sekali, saudaraku. Dia tahu keadaan, dia tahu apa yang sedang dikerjakan, saudaraku. Tapi dia tetap mau buka pintu buat jemaat ini, saudaraku. Dia tahu juga kekuatan
mereka tidak seberapa. Ini menarik sekali, saudaraku. Saya mau sampaikan, saudaraku, jemaat di Philadelphia dikatakan kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan punya alasan, saudaraku, untuk mengatakan bahwa jemaat ini enggak seberapa kekuatannya. Oh iya, saudaraku, karena jemaat di Philadelphia ini secara jumlah, saudaraku, dia adalah kumpulan dari jemaat yang tidak terlalu banyak, sedikit dibanding dengan jemaat-jemaat yang ada di tempat lain, saudaraku. Kekuatannya enggak seberapa, saudara, karena memang jemaat ini, haleluya, tidak artinya itu tidak memiliki kemampuan apa-apa, saudara. Dia terbatas di dalam keuangannya. Dia terbatas di dalam pengetahuannya. Saudara, dia sangat terbatas, saudara, di dalam SDM-nya. Wow, saudara, sesuatu yang indah bagi kita, saudaraku. Ketika semuanya serba terbatas, ketika semuanya serba tidak seberapa, belum lagi ditambah keadaan dari jemaat Philadelphia, saudaraku. Di dalam jemaat itu ada jemaat iblis, saudaraku, yang mempengaruhi, yang terus mengintimidasi agar mereka mau melepaskan imannya. Loh, enggak gampang, saudaraku. Ketika kita dalam keadaan yang sedikit, ketika kita dalam keadaan kekurangan mungkin, saudaraku, terus ada jemaat iblis, saudaraku, yang coba-coba mengintimidasi kita, coba-coba mempengaruhi kita, saudaraku, untuk melepaskan iman kita. Gampang enggak, saudaraku? Enggak gampang. Tetapi jemaat di Philadelphia ini, saudaraku, sekalipun punya latar belakang seperti itu, saudaraku, plus banyak orang yang mempengaruhi untuk meninggalkan imannya. Dikatakan apa, saudaraku? Karena engkau menuruti firman-Ku. Haleluya. Jemaat ini tetap setia, saudaraku. Jemaat ini tetap taat. Amin, saudaraku. Oh, ternyata, saudaraku, wow, ini ketaatan dan kesetiaan. Walaupun banyak tekanan, banyak pengaruh-pengaruh untuk meninggalkan imannya, saudaraku. Tetapi itu tidak menggoyahkan jemaat di Philadelphia ini untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Maka justru itu, saudaraku, pintu-pintu yang tertutup itu dibukakan buat jemaat di tempat ini. Amin, amin, saudaraku, amin, saudara. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku, saudara. Walaupun kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, seberapa banyak saudara percaya dengan saya? Walaupun keadaan kita seperti keadaan jemaat yang ada di Philadelphia, semuanya serba minim, saudaraku. Anda percaya enggak? Kalau Tuhan mengambil keputusan membuka pintu, tidak ada satupun pertimbangan. Tidak ada satupun pertimbangan mengenai hal yang minim itu. Amin, saudaraku. Tuhan gak mungkin mempertimbangkan keadaan kita. Yang pintar dibukakan kesempatan, saudaraku, mungkin. Yang punya pengalaman baru diberi kesempatan. Itu tidak mungkin Tuhan lakukan. Itu tidak mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi Tuhan untuk membukakan pintu, memberikan kesempatan. Enggak, saudara. Tapi itu adalah cara-cara orang dunia. Orang dunia mengatakan hari-hari yang tidak gampang ini. Sudahlah, bro, kalau kamu kepingin kesempatan, kepingin hidup yang lebih baik, kamu harus punya kepandaian, kamu punya pengalaman, kamu punya backup dana, backup orang-orang kuat yang mendukung kamu. Baru hari-hari ini kamu dapat kesempatan. Kalau tidak, maaf, bro, kesempatan itu enggak akan pernah terjadi di dalam hidup. Orang dunia mengatakan hal yang sama. Saudara, saya tidak menolak, saudaraku.
Haleluya, untuk hal-hal yang seperti itu. Kita memang butuh. Betul gak saudaraku? Butuh keahlian, butuh kepandaian. Betul gak saudaraku? Butuh keuangan, butuh pengalaman. Tapi saya mau katakan saudaraku, saudara, itu tidak terlalu penting saudaraku. Amin saudaraku, itu bukan hal yang penting. Amin saudaraku, sebab Tuhan itu melihat hatimu. Asal engkau menuruti firman-Nya, saudara, engkau tidak menyangkal namanya. Itu yang menjadi alasan Tuhan. Asal kita hidup di dalam kekudusan, asal kita hidup di dalam kebenaran, pintu itu pasti dibuka Tuhan buat saudara dan saya. Amin saudaraku, amin. Kok enggak yakin saudaraku? Sekali lagi saudaraku, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kemampuan kita. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Untuk itu saudaraku, Tuhan tidak pernah memperhatikan kondisimu. Mungkin kita ini dalam komunitas kecil, mungkin saudaraku kekuatan kita mengenai finansial kita enggak seberapa. Saudaraku, mungkin saudaraku kita ini adalah orang-orang awam, orang-orang yang sederhana, enggak terlalu pinter, enggak punya kemampuan. Saudaraku, pastikan saudaraku, itu tidak penting bagi Tuhan. Dia sedang melihat hatimu dan hatiku. Amin. Dia sedang melihat hidupmu dan hidupku. Apakah kita sudah hidup benar? Apakah kita ini selalu menjaga kekudusan kita, saudaraku? Apakah kita itu tetap taat, tetap setia? Ketika banyak orang, saudara, yang mengintimidasi kita, yang mempengaruhi kita untuk kita meninggalkan iman kita. Amin saudaraku, amin saudara, amin. Banyak orang mengatakan seperti ini. Aduh Pak, keadaanku ini sudah seperti ini Pak. Kayak wis nggak mungkin aku sembuh. Dia berharap Tuhan itu memberikan kesembuhan, kesempatan untuk sembuh. Tapi dia mulai melihat hidupnya, dia mulai melihat sakitnya bro. Rasa-rasanya enggak mungkin. Aku ini sudah stadium 4. Aku sudah keliling banyak dokter. Dan dokter mengatakan, no way, tidak ada jalan keluar. Saudara, faktanya dia sakit. Faktanya secara kedokteran, ilmu kedokteran, dia enggak mungkin sembuh. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik siang hari ini saudaraku. Fakta itu harus tunduk kepada kebenaran. Ayo bersama-sama dengan saya katakan, fakta harus tunduk kepada kebenaran. Lebih keras lagi saudaraku, fakta harus tunduk kepada kebenaran. Ayo, ayo sekali lagi, fakta harus tunduk kepada kebenaran. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Faktanya memang saudaraku, haleluya, tidak ada cara saudaraku untuk mengatasi kanker stadium 4. Tetapi ketika Tuhan berkata, aku sudah buka pintu. Haleluya, fakta itu harus tunduk. Amin saudaraku, mungkin Anda sudah mengatakan, Pak aku harus bangkrut. Kayak aku sudah gak bisa menyelesaikan hutang-hutangku di bank. Aku sudah bangkrut Pak. Aku tidak bisa menyelesaikan hutangku di supplier. Faktanya seperti itu saudaraku, itu fakta. Tapi dengar baik-baik saudaraku, kalaupun hari ini kita sedang menghadapi fakta yang seperti itu saudaraku, jangan lemah saudaraku. Amin saudaraku. Amin, kuatkan, teguhkan imanmu. Percayalah, fakta itu harus tunduk kepada kebenaran. Ketika Tuhan katakan, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Fakta yang seperti saya katakan tadi saudaraku, itu harus tunduk kepada kebenaran. Amin saudaraku, amin. Faktanya bangkrut, tetapi ketika dia katakan, aku sudah buka pintu, saudaraku, percayalah sesuatu yang dahsyat itu pasti terjadi. Untuk itu berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Biarlah iman ini meneguhkan kepada kita yang seringkali Tuhan tidak bisa bekerja karena kita ini fokusnya hanya kepada keadaan kita.
Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Seringkali kita tidak mengalami pintu kesempatan yang Tuhan bukakan, saudaraku. Bukan tangannya kurang panjang, telinganya kurang tajam. Tetapi, saudaraku, fokus kita ini terlalu fokus kepada fakta. Amin. Biarlah pagi hari ini, saudaraku. Ayo, saudaraku. Tuhan tidak pernah mempertimbangkan keadaanmu. Amin, saudaraku. Tuhan cuma melihat hidupmu. Tuhan cuma melihat hatimu. Apakah sepanjang hidup kita ada kekudusan, ada kebenaran, ada ketaatan, ada kesetiaan. Amin, saudaraku. Saya terlalu yakin, saudaraku. Asal kita terus mau dipimpin Tuhan. Asal kita mau terus tunduk kepada firman-Nya. Hidup kita, hidup yang kita hidupi adalah hidup di dalam kekudusan, kebenaran, kesetiaan, dan ketaatan apapun yang terjadi. Saudara, pintu yang tidak pernah terbayang itu akan dibukakan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Biarlah pagi siang hari ini, haleluya, kita mendapat firman yang luar biasa, saudaraku. Masih ada beberapa bulan sebelum kita meninggalkan tahun 2024. Perhatikan baik-baik jemaat yang di Philadelphia, karena dia terus tinggal di dalam kekudusan dan kebenaran. Dia terus, saudaraku, menuruti firman-Nya dan tidak pernah menyangkal firman-Nya, saudaraku. Tidak pernah menyangkal namanya, saudaraku. Pintu itu akhirnya Tuhan bukakan. Saudara, Anda punya pengalaman seperti itu, saudaraku? Haleluya. Saudara, saya mengenal Tuhan sejak kecil. Tetapi saya tidak pernah hidup di dalam pertobatan. Saya diberkati hari itu, saya hanya berjumpa dengan berkat-Nya. Tanpa mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi berkat. Akhirnya semuanya sia-sia. Datanglah sebuah kesempatan. Saudara, anak saya sakit dan hari itu dokter mengatakan sakit leukemia. Wow, itu kayaknya dunia itu runtuh, saudaraku. Saya yang dulunya kerja. Saya pikir dengan keuangan yang saya miliki, saya bisa happy, saya bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Tetapi saudaraku, akhirnya melalui satu titik ini, saudaraku, wow, konsep berpikir saya ini ternyata salah. Kita butuh duit, iya, saudaraku. Haleluya, tapi tetap duit bukan segalanya. Amin, saudaraku. Yang segalanya itu tetap Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya, berikan kemuliaan untuk Allah. Saya cuma merendahkan hati saya. Saudara, hari itu saya nyadari Tuhan sudah panggil saya sebelumnya lewat berkat, tapi saya enggak ngeresponi. Akhirnya pilihan saya dipanggil Tuhan lewat masalah. Tapi dengar baik-baik, dipanggil Tuhan lewat berkat, dipanggil Tuhan lewat masalah, itu tidak akan menjadi masalah ketika kita meresponi panggilannya. Amin, saudara. Saya datang suami istri dan puji Tuhan. Puji Tuhan, sekalipun ada dua dokter yang mengatakan susah, leukemia ini bukan tidak bisa diobati, tapi susah dan siapkan dana yang sekian. Saudara, wow, saudara, kayaknya pintu itu tertutup, kayaknya fakta yang seperti itu, saudaraku. Hal itu tidak ada jalan keluar bagi saya. Tapi saya bersyukur sekali firman ini ternyata, haleluya, sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Saya datang kepada Tuhan, saya bertobat. Saudara, dengar baik-baik, fakta yang disampaikan dokter seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurku anakmu telah aku sembuhkan. Dan puji Tuhan, 1 bulan kemudian anak saya sembuh. Dan bahkan sampai sekarang, saudaraku, peristiwa itu cukup lama, saudaraku, sudah 20 tahunan lebih, saudaraku. Wow, fakta itu harus tunduk kepada kebenaran.
Amin, amin saudaraku. Dan saat itulah momentum perubahan di dalam hidup saya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kesembuhan anak saya. Saudara, saya mulai melayani Tuhan. Saya mulai mengasihi Tuhan. Saudara, seringkali kita ini kok ya nunggu mesti harus ditegur. Kita ini kok ya nunggu harus diajar, maaf kata saudaraku. Tapi kalau itu pun dilakukan Tuhan, tanda bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Tapi dengar baik-baik siang hari ini, gak usah nunggu seperti itu saudaraku. Ketika Anda dengar kesaksian saya, ketika Anda dengar firman Tuhan ini, ayo kita mau berbenah hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Saudara, hari itu saya mulai melayani Tuhan. Saya mulai melayani Tuhan. Saya ketemu dengan wadah full gospel tiap hari, tiap saat. Saya mulai bersaksi tentang kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan atas anak saya. Saudara, kemana-mana saya mulai bersaksi. Saya mulai menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara, sejalan dengan itu, saudaraku, Tuhan punya rencana, saudaraku. Saya mengalami kesulitan di dalam keuangan. Saudara, 6 tahun apa yang saya harapkan melewati investasi pekerjaan saya tidak mendapatkan hasil. Dan otomatis itu membuat saya terpuruk di dalam soal keuangan. Saya mengalami pelayanan yang diberkati, tetapi saudaraku, saya juga mengalami proses keuangan dan itu membuat hidup itu enggak nyaman tentunya saudaraku. Tapi saya bersyukur, saya bersahati, saya punya kesepakatan dengan istri saya ketika menghadapi kesulitan keuangan. Kami berdua saudaraku menyelaraskan iman kami. Kalau 6 tahun yang lalu Tuhan itu sudah sembuhkan anak kita dari sakit kanker, leukemia. Masakan sih kalau hari ini kita membutuhkan keuangan yang lebih lagi, Dia enggak beri? Halo saudara, kami terlalu sepakat untuk hal ini saudaraku. Saudara, Anda percaya enggak? Kalau Dia sudah menyerahkan nyawanya ganti nyawa kita. Masakan sih setiap kita yang datang hari ini mungkin sedang membutuhkan keuangan, pekerjaan, membutuhkan kesembuhan. Dia enggak beri, saudara. Enggak beri, saudaraku. Enggak mungkin, saudaraku. Kalaupun Dia saat ini enggak beri, itu bukan berarti enggak beri. Tapi Dia punya waktu yang terbaik, menunggu respon kita. Di dalam tekanan, di dalam masalah, saudaraku. Apakah kita ini tetap setia? Apakah kita ini tetap taat? Apakah kita ini tetap berani memutuskan untuk hidup kudus dan hidup benar? Itu yang Tuhan sedang nantikan buat saudara dan saya. Terlalu yakin saudaraku, kalau jemaat yang ada di Philadelphia, dia tetap pegang imannya walaupun penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Walaupun banyak pengaruh-pengaruh, saudaraku, jemaat dari jemaat iblis yang mencoba, saudaraku, untuk jemaat ini meninggalkan imannya. Tapi mereka tetap setia, tetap taat. Akhirnya pintu kesempatan itu dibuka bagi mereka. Amin, saudara. Saudara, 6 tahun sudah berlalu. Saudara, duit sudah enggak ada. Duit sudah enggak ada sama sekali. Tiba-tiba Tuhan itu luar biasa. Dia membuka pintu pekerjaan buat saya. Saudaraku, haleluya. Membuka pintu, bahkan ketika saya mendapat tawaran ini, saya juga enggak percaya, saya juga enggak terlalu respon, saudaraku, karena pekerjaan yang saya kerjakan saat itu adalah pekerjaan yang sepele, saudaraku. Saya jual tutupnya botol itu 1 biji cuma 9 rupiah, Bu. Saya terlalu yakin di antara kita mungkin enggak pernah sesoro Pak Andi. Haleluya, jualan produk 1 lembar cuma 9 rupiah. Haleluya, itu keadaan saya. Dan Tuhan tahu benar keadaan saya, saudaraku. Haleluya, haleluya. Tapi saudara, pertama saya coba menolak. Saya coba tawar-menawar dengan Tuhan. Ya ojo dikasih.
kerjaan sing kayak gini, Tuhan kapan sugini? Haleluya, kira-kira seperti itu, saudara. Kira-kira kapan diberkati? Haleluya. Tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat. Amin, saudaraku. Dia sedang membentuk karakter saya, saudaraku. Dia sedang memproses hidup saya, saudaraku. Dimulai dari yang kecil, saudaraku. Tapi praise the Lord. Akhirnya, saudara, justru melewati pekerjaan yang kecil, saudaraku, Tuhan pulihkan saya. Amin, saudaraku. Dia tidak melihat keadaan saya yang tidak punya modal. Dia enggak memperhatikan keadaan saya yang tidak paham dengan jenis plastik seperti Pak Yudi mungkin. Ya, Pak Yudi ini sudah ahlinya plastik, saudaraku. Benar gak, saudaraku? Haleluya, Tuhan berkata, nah kekuatanmu gak seberapa. Mungkin hari ini kamu gak punya modal. Mungkin kamu gak punya pengalaman tentang dunia plastik. Tapi percayalah, fakta itu harus tunduk kepada kebenaranmu. Sebab hari ini pun aku sudah buka kesempatan, buka pintu bagimu. Saudara, Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Setuju, katakan amin. Dia Allah yang berdaulat, saudaraku. Haleluya, haleluya. Kalau Dia mengatakan sesuatu, kuasanya itulah yang akan mengerjakan segala sesuatu itu. Dan pasti terjadi. Amin, saudaraku. Tetapi kenapa banyak di antara kita yang tidak mengalami itu? Karena kita terlalu fokus kepada fakta. Pulang dari tempat ini, ayo saudaraku, kita mulai berbenah di dalam pikiran kita. Jangan terus fokus kepada fakta. Fokuslah kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Karena fakta itu harus tunduk kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Dia sedang mencari orang-orang yang mau hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dia juga mau mencari, saudaraku. Haleluya. Mata Tuhan sedang tertuju pada pagi hari ini di ruangan ini. Dia sedang mencari orang-orang yang selalu menuruti firman-Nya dan tidak pernah menyangkal namanya. Pastikan, saudaraku, Anda sudah buka hati dan kerjakan itu yang menjadi bagianmu dan bagian saya. Amin, saudaraku. Amin. Lain kesempatan saya diundang lagi di tempat ini. Asal kita menangkap message Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Haleluya. Saya akan mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Amin, saudaraku. Amin. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang sedikit. Dan mungkin jemaatnya, anggotanya adalah orang-orang yang sederhana. Secara keuangan, secara kemampuan mereka tidak seberapa. Tapi buktikan, tarik belas kasihannya dengan cara hidup yang seperti ini. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Bukan berarti kita enggak membutuhkan hal-hal yang diperlukan seperti dunia inginkan, saudaraku. Bukan, saudaraku. Tapi Tuhan sedang melihat hati kita. Hati kita. Terakhir, saudara, saya mau bersaksi tentang anak saya, saudaraku. Ketika tahun kemarin, saudara, ketika saya mendapat kesempatan untuk anak saya sekolah, saudaraku, itu enggak semudah yang saya bayangkan. Berapa kebutuhan biaya yang dibutuhkan. Saudara, jujur, gak semudah itu. Gak semudah itu. Rasa-rasanya gak kuat, saudaraku. Gak kuat dengan keberadaan saya sebagai pedagang plastik. Bukan pabrik plastik, saudaraku. Ini cuma pedagang, saudaraku. Terus saya harus membiayai anak saya sekolah 4 tahun di Amerika, saudaraku. Itu di luar kemampuan saya. Saya mesti harus berdoa. Saya benar-benar, saudaraku, saya berdoa bergandengan dengan istri saya, saudaraku, supaya kami diberi kekuatan untuk tidak menggagalkan rencana Tuhan. Dan puji Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Firman ini yang saya peroleh. Tuhan cuma katakan, nak, tiru jemaat yang ada di Philadelphia. Asal kamu mau hidup benar, asal kamu hidup kudus, asal kamu tetap setia, tetap taat, tetap melayani aku. Haleluya, haleluya. Fakta yang menurut kamu berat,
itu harus tunduk kepada kebenaranku yang berkata, aku akan memenuhi segala keperluannya anakmu. Setuju, berikan kemuliaan untuk Allah. Dan sampai hari ini masih ada 3 tahun, masih ada 3 tahun yang harus kami tempuh. Tapi firman ini, jujur saudaraku, di hari-hari yang tidak gampang ini, haleluya, kadang hati ini bisa lemah, saudaraku. Tapi setiap kali hati ini lemah karena melihat keadaan sekarang, pekerjaan ini tidak artinya itu keadaan market itu, haleluya, dunia kerja itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada orang ngomong itu saudaraku, daya beli masyarakat itu lemah. Saudaraku, itu juga seringkali saudaraku melemahkan iman saya dan istri saya. Tetapi setiap kali saudaraku, haleluya, iman keadaan yang seperti ini saudaraku, saya langsung gandengan tangan, aku perintahkan segala intimidasi iblis, haleluya, tipu daya iblis, aku perintahkan untuk keluar sehingga aku tidak fokus hanya kepada fakta, tapi aku mau fokus kepada kebenaran Tuhan. Amin, saudaraku. Dan hari ini benar-benar saudaraku, hal itu terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Seberapa banyak saudaraku kita percaya firman ini adalah firman yang luar biasa. Amin, saudaraku. Firman yang luar biasa itu diberikan buat saudara dan saya bukan hanya untuk didengar. Tapi percayalah, Dia akan melakukan sesuatu buat kita pada hari ini. Masih ada mungkin 3 bulan sebelum kita meninggalkan tahun 2024. Mungkin kita sudah berpikir, aduh Pak, wis gak iso lah Pak, angel Pak, keadaan hari-hari ini Pak. Kalau kita ini sudah bisa makan 3 kali aja sudah kita bersyukur, gak salah bersyukur untuk hal itu. Tapi yang pasti Anda jangan pernah pesimis di dalam menjalani kehidupan ini. Bukankah Allah kita Allah yang dahsyat, lebih besar dari permasalahan yang ada. Amin. Dia sudah menyerahkan nyawanya ganti nyawa kita. Masakan sih kalau hanya membutuhkan kesempatan untuk pekerjaan dia enggak beri, enggak mungkin. Masakan sih ketika kita mengharapkan kesempatan memiliki tubuh yang sehat dia enggak beri, enggak mungkin. Tapi seringkali saudaraku, fokus kita hanya kepada fakta, dan kepada fakta. Sehingga pintu yang seharusnya mungkin tahun lalu Dia berikan. Tapi kita salah fokus. Akhirnya terbuanglah sia-sia kesempatan itu. Dengar baik-baik, siang hari ini saudara, Dia memberikan kesempatan yang kedua buat saudara dan saya. Tangkap kebenaran ini. Amin, saudaraku, tangkap kebenaran ini. Dia rindu sekali mengerjakan seperti yang Dia kerjakan di jemaat di Philadelphia. Semuanya dipuji tanpa ada satupun yang dikoreksi, saudaraku. Dan itu bagi Tuhan dan bagi kita orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku. Bagi Tuhan dan bagi kita orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi, sebelum saya akhiri sharing saya mau katakan Tuhan itu tidak pernah memperhitungkan apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Dia tahu keadaan kita yang tidak seberapa, tapi Dia tahu juga kesetiaan dan ketaatanmu dan kerinduanmu untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya. Dia mau untuk kita melakukan semuanya itu. Kalian pasti melihat pintu yang akan Dia berikan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Ayo bangkit berdiri, saudara. Haleluya, kita akan akhiri pertemuan dengan pertemuan pagi hari ini, saudaraku. Haleluya, Dia ada di tengah-tengah kita. Inarama syanda, ayo haleluya, kita sembah Dia, saudaraku. Inaralama syikata garala warala. Kesempatan yang indah ini tuh siang hari ini. Haleluya, kita menaikkan pujian penyembahan kita
kepadanya, saudaraku. Percayalah, dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Inaramasyata garala warala bata garala warala warala. Inarala mata garala warala warala. Satu pujian mungkin. Haleluya, WL bisa membantu saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo sebagai penghantar kita, untuk kita menaikkan pujian penyembahan kita kepadanya. Percayalah, dia ada di tengah-tengah kita. Setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ramasyadara. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Untuk melayani Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kami percaya berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. katakan semakin hari Semakin hari semakin bertambah. Anugerah. sungguh-sungguh katakan semakin hari Semakin hari semakin bertambah. anugerah-Mu. Percaya, semakin hari semakin besar anugerahnya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi anak kita. Mari saudaraku, jangan ada satupun yang berdiam diri. Harus nyatakan rasa syukurmu dan percayalah, Dia punya rencana yang luar biasa. Karena Dia sudah melihat hatimu. Haleluya, yang mau selalu taat, selalu setia. Haleluya, mau berusaha untuk hidup benar dan hidup kudus di dalamnya. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudaraku, tetapi dengar baik-baik. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi keadaanmu. Haleluya, tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah bingung dengan keadaanmu. Tuhan juga tidak pernah bingung haleluya dengan kemampuanmu. Tuhan tidak pernah bingung kepada SDM kita.
Tetapi yang sedang ditunggunya, sedang dicarinya adalah pribadi-pribadi yang berani memutuskan untuk hidup kudus, hidup di dalam kebenarannya. Haleluya, Tuhan sedang melihat, mencari hati yang siang hari ini mulai berani mengambil keputusan untuk hidup setia dan taat kepadanya. Dan inilah pribadi-pribadi yang akan menjadi sasaran untuk menerima kesempatan yang mungkin saat-saat yang lalu kesempatan itu belum diberikan. Mari saudara, kesempatan yang indah ini, ayo kita bersaat teduh sebentar dengan Tuhan. Inaralamatakarawara. Pastikan tidak ada lagi yang fokus kepada kekuatan, kemampuan, kepandaian kita. Tidak ada lagi yang fokus kepada fakta. Tetapi kita mau fokus kita kepada firman-Nya, fokus kita kepada kebenarannya. Karena fakta itu harus tunduk kepada kebenarannya. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi sakit dan dokter sudah angkat tangan. Jangan pernah putus asa. Taruhkan imannya yang berkata, oleh karena bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Mungkin kau sedang menghadapi masalah keuangan, masalah pekerjaan yang rumit. Sudah tidak bisa mengangsur, sebentar lagi rumah yang kita anggunkan sebentar akan disita mungkin sama bank. Tapi dengar baik-baik, kebenarannya berkata, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Dia berjanji seperti yang dijanjikan kepada jemaat yang di Philadelphia. Aku sudah membuka pintu bagimu, dan tidak ada satupun yang sanggup menutup pintu. Lawat kami semua, jemaat-jemaat yang kau kasihi di tempat ini. Lawat semua Tuhan, lawat dengan kasih-Mu, lawat dengan kuasa-Mu. Tidak ada keputusasaan. Haleluya, haleluya. Tidak ada lagi kekecewaan, tetapi mereka disegarkan oleh firman-Mu. Mereka mendapat kekuatan yang baru, sehingga mereka tetap percaya. Mereka tetap terus menaruh harap hanya kepada-Mu. Saudara semua tutup mata, saudara. Percayalah Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mungkin Anda mengira pagi hari ini Anda datang ke tempat ini secara rutinitas. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang rutinitas. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin kau datang dengan segala keputusasaan. Kau sudah mulai kehilangan pengharapan karena keadaan yang cukup berat sedang kau hadapi. Dengar baik-baik. Ada pintu, ada kesempatan yang Tuhan mau bukakan buat saudara. Inaramatakarawara. Kalau Anda merasakan, Tuhan itu aku, Tuhan. Faktaku sudah begini. Tuhan itu aku, Tuhan. Keluargaku sudah gak mungkin bisa diperbaiki karena begini alasannya. Tuhan itu aku, Tuhan. Karena keuanganku sudah amburadul begini. Dengan segala alasan. Tapi dengar baik-baik. Fakta yang kalian hadapi saat ini harus tunduk kepada kebenaran. Karena Tuhan sedang melihat hatimu. Inaramatakarawara. Mungkin saudaraku, haleluya, itu yang kalian sedang hadapi. Ayo angkat tangan saudaraku, semua tutup mata. Inaralamatakarawara. Haleluya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ya Bapa. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka sungguh memerlukan jamahan-Mu. Mereka juga merindukan jawaban-Mu Tuhan.
jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan, Engkau yang memberikan damai sejahtera. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, tanda mereka tidak mampu lagi menghadapi masalah tantangan yang hari-hari ini terjadi di dalam kehidupannya. Yang sakit Tuhan, hal ini bukankah Engkau berkata, janjimu berkata oleh kuasa bilur-bilurku Engkau sudah disembuhkan. Mari lawat Tuhan, lawat Tuhan, haleluya. Berikan kesempatan, haleluya, untuk jemaat-jemaat di tempat ini mengalami kesembuhan. Berikan Tuhan tubuh yang sehat, supaya tubuh yang sehat digunakan untuk mempermuliakan namamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada, haleluya, jemaat di tempat ini mengangkat tangan mereka, tanda mereka gak sanggup lagi Tuhan di dalam masalah keuangan dan pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau akan memenuhi segala keperluan jemaat di tempat ini menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ina rapasyanda, haleluya. Bahkan kami percaya siang hari ini Tuhan, bagimu yang dapat memberikan jauh lebih banyak dari yang kami doakan atau kami pikirkan. Ina rapasyanda ralawaralawala, yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan pun haleluya memberikan keuangan yang baik sebagai bonusnya. Ina ramasyanda ralawaralawaralawaralawaralawaralawa, yang merindukan rumah tangganya dipulihkan, Tuhan juga menambahkan itu. Haleluya, dengan pekerjaan yang Tuhan berkati. Sebab bagi Tuhanlah yang dapat memberikan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan, tolong topang kami dengan hikmat kekuatan yang datang daripada Engkau sepanjang hidup kami. Kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak lagi Tuhan, haleluya, 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 menyangkal firman-Mu. Haleluya, haleluya, kami tidak lagi Tuhan, haleluya, haleluya, tidak setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dimulai pagi hari ini. Engkau baik, Engkau sudah melawat kami, dan tidak ada satupun di antara jemaat di tempat ini kembali pulang dengan sia-sia, tetapi mereka mendapat anugerah karena mereka merasakan dan mengalami pintu yang terbuka bagi setiap pergumulan mereka. Sempurnakan Tuhan setiap firman, sharing, kesaksian yang sudah disampaikan hamba-Mu. Sempurnakan ya Roh Kudus, sehingga benar-benar firman ini semakin powerful Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati secara khusus Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Handayani beserta dengan wakil gembalanya. Tuhan, mari saudaraku, kita angkat tangan kita untuk memberkati kedua hambanya ini. Inna rahmatakaralawaralawaralawarala. Biarlah kedua hamba-Mu yang setia ini Tuhan, Engkau tambahkan usia, kesehatan yang sempurna buat mereka berdua ini Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin jemaatnya Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mereka berdua ini boleh bergandengan tangan sepakat Tuhan, membawa jemaat-jemaat di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang seperti yang ada di Philadelphia. Umur panjang ada di tangan kanan kedua hamba-Mu ini, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil untuk menggenapi rencana dan kehendak-Mu. Kami juga melepaskan berkat buat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu, hal ini tidak pernah berkesudahan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya sampai selama-lamanya kasih setia-Nya.
biarlah jemaat di tempat ini boleh bertumbuh, berakar di tempat ini Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus percaya pagi siang hari ini menerima pintu yang dibukakan Tuhan buat setiap area kehidupan kita. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini, saya mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Andi Pongo. Berkat yang luar biasa, dan pagi hari ini saudara, kita bukan cuma terima berkat rohani, di belakang juga sudah disiapkan berkat jasmani oleh beliau. Puji Tuhan, dan kita juga terus berdoa bagi hambanya ini, Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, keluarganya, dalam prestasi anak-anaknya dan pelayanannya saat ini, juga di dalam pelayanan hambanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berita gereja, acara ibadah di tempat ini setiap hari Selasa, di gereja diadakan ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore, ibadah doa puasa setiap hari Kamis jam 8 pagi, dan ibadah doa malam secara online melalui Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam, ibadah kaum muda hari Sabtu jam 7 malam, dan ibadah umum setiap hari Minggu setengah 8 pagi. Untuk bulan depan kita sudah masuk di bulan Oktober, tanggal 6 Oktober ibadah awal akan kembali dilayani oleh Ibu Gembala disertai dengan perjamuan kudus. Tanggal 13 Oktober akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erwan Haryono. Tanggal 20 Oktober dilayani oleh Pastor Teresia, dan tanggal 27 Oktober akan dilayani oleh Bapak Pendeta Doni Tatimu. Ini jadwal pelayanan untuk bulan Oktober. Puji Tuhan, demikian berita gereja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan, pengumuman tidak ada, kita akan memberikan persembahan kedua. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita mulai berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ini yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, besar sekali kasih setia-Mu bagi kami. Firman yang sudah disampaikan pada kami semuanya Tuhan, bahwa Engkau telah membuka pintu bagi kami ya Bapa. Baik itu pintu kesehatan, pintu usaha Tuhan, pintu masalah apapun Tuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang tertutup rapat. Tuhan, bukakan bagi kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Biar jemaat-Mu Tuhan pulang telah membawa berkat-berkat firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman, kami percaya Allah Roh Kudus bekerja terus Tuhan di dalam hati kami semuanya ya Bapa. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dimanapun beliau Tuhan melayani. Tuhan pakai, Tuhan beri pembukaan firman-Mu dengan pengurapan-Mu yang limpah. Tuhan berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati anaknya yang sekolah di Amerika Tuhan. Tuhan beri hikmat akal budi dari surga. Tuhan sertai lindungi anaknya ya Bapa. Kami juga teringat kepada cucu kami Jesselyn Tuhan. Lalu dia telah katakan pada sepanjang malam dia tidak tidur karena dia telah mengerjakan PR-nya begitu banyak. Tuhan beri Jesselyn kesehatan, kekuatan Tuhan. Beri dia penghiburan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk cecenya Lili yang sakit ada di rumah sakit. Tuhan tolong sakit apapun Tuhan campur tangan jamah supaya semua infeksi virus dalam nama Yesus Kau hancurkan. Kau beri kesembuhan, kesehatan, pemulihan ya Bapa. Berkati singer leader, berkati pemain musik ya Bapa. Haleluya, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, makasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala berkat yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkati engkau waktu masuk rumah Tuhan, diberkati engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh keluargamu. Jemaat kasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pembelian Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semua. Yang percaya kita katakan amin. Tepuk tangan untuk